Kali ini saya membahas tentang senyawa turunan alkana. Pada senyawa turunan alkana ini ada beberapa hal yang dipelajari, yaitu adalah yang pertama, kita belajar tentang tata nama daripada senyawa kana ini masing-masing, atau deret homolognya. Jadi ada deret homolog alkohol, ada deret homolog eter, ada deret homolog aldehid, dan seterusnya. Yang kedua, kita belajar tentang isomer, yaitu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia sama tetapi rumus struktur berbeda. Rumus struktur berbeda artinya namanya juga berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar tentang reaksi-reaksi pada masing-masing deret homolog. Dan reaksinya ini cukup banyak, jauh lebih banyak daripada reaksi yang dipelajari di kelas 11, seperti golongan alkana, alkena, maupun alkuna. Kemudian kita juga belajar tentang kegunaan daripada masing-masing senyawa yang penting di dalam deret homolog masing-masing. Senyawa turunan alkana itu merupakan senyawa yang berasal dari alkana. Alkana itu di kelas 11 sudah dipelajari bahwa rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh gugus atom tertentu. Seperti di golongan alkohol, hanya digantikan oleh gugus fungsi OH sebagai penunjuk daripada sifat alkohol. Gugus pengganti ini disebut sebagai gugus fungsi. Masing-masing gugus fungsi akan memberikan ciri khas sifat fisika maupun sifat kimia untuk senyawa-senyawa yang memiliki gugus tersebut. Kita mulai dengan masing-masing. Di sini kita akan belajar tentang 6 gugus fungsi atau 6 deret homolog, di mana masing-masing itu mempunyai rumus kimia yang berbeda. Deret homolog adalah suatu golongan atau kelompok senyawa karbon memiliki rumus umum yang sama, mempunyai sifat yang mirip, dan antar suku-suku berurutannya memiliki beda C dan H yang sama. Untuk golongan alkohol misalnya, kita punya rumus kimia yaitu adalah CnH2n plus 2O. Sementara untuk golongan yang ketiga dan keempat, kita memiliki rumus kimia CnH2nO, sedangkan untuk golongan yang kelima dan keenam, kita punya rumus kimia adalah CnH2nO2. Perbedaan prinsip untuk yang 1-4 dengan 5 dan 6 adalah O-nya. Untuk yang 5 dan 6, O-nya ada 2, sedangkan yang 1-4 itu jumlah O-nya ada 1. Kalau kita lihat lebih detail lagi, untuk yang 1-2, O-nya itu ikatannya adalah ikatan tunggal. Sementara untuk yang 3 dan 4, itu ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Jadi sangat sama sekali berbeda. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat perbedaan antara 1 dan 2, kan dia punya rumus kimia yang sama. Perbedaannya adalah gugus fungsinya. Untuk yang nomor 1, gugus fungsi O yang satunya itu adalah dengan hidrogen. Sementara kalau untuk di golongan alkoksi alkana, itu gugus fungsinya adalah berhubungan dengan rantai karbon yang lain. O yang di sebelah kiri berhubungan sama rantai karbon, yang di sebelah kanan juga rantai karbon yang lain. Di senyawa turunan alkana ini, saya tuliskan yang sebelah kiri, itu tata nama yang ditulis di sini adalah tata nama internasional. Yaitu adalah tata nama IUPAC, ini singkatan International Union Pure and Applied Chemistry. Jadi lembaga internasional yang mengurusi kimia dasar dan kimia terapan. Sementara tata nama yang di sebelah kanan itu adalah tata nama trivial atau tata nama dagang. Jadi senyawa-senyawanya ini namanya umum dikenal dalam dunia perdagangan. Kayak alkohol, ada namanya metil alkohol atau etil alkohol atau propil alkohol dan seterusnya. Itu nama trivialnya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Perbedaan prinsip antara nomor 3 dan nomor 4 adalah letak daripada ikatan rangkap 2-nya. Pada saat kita berbicara untuk yang nomor 3, letak ikatan rangkapnya itu adalah di nomor ujung, di nomor
paling terakhir atau nomor pertama, nanti kita bicara tentang nomornya. Nah, sementara untuk yang alkanon atau keton, dia masih ada rantai karbon berikutnya. Kira-kira kayak seperti nomor 2. Jadi C di mana ikatan rangkap berada, itu juga berhubungan dengan C yang di sebelah kiri maupun C yang di sebelah kanan. Nomor 5 itu hampir sama dengan nomor 3, di mana untuk yang O dan OH terletak di nomor yang ujung. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, gambarnya itu seperti ini. Untuk yang nomor 3, kadang-kadang dia dituliskan hanya sebagai pelengkap daripada karbon. Kan masing-masing karbon itu mempunyai 4 ikatan kovalen. Bentuk umum yang lainnya kadang-kadang yang nomor 2 itu ditulis seperti ini. R, O, tanpa garis. Yang untuk nomor 3 kadang-kadang ditulis kayak gini. COH atau CHO. Itu sama aja. Yang nomor 4 kadang-kadang dia dituliskan gini. R, CO, R aksen. Yang nomor 6 kadang-kadang dia ditulis kayak gini. R, C, ini O lagi, OOH. Yang nomor 6 kadang-kadang dia ditulis. Yang nomor 6 bentuk umumnya dulu. Dia ditulis seperti ini, OR aksen. Kadang-kadang ditulis tanpa garis. R, COO, R aksen. Nah, sekarang kita coba kenali satu-satu. Ini nomor 1, saya tunjukkan dengan nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Untuk yang nomor 1, O-nya O ikatan rangkap. Kalau kita lihat O yang ikatan rangkap, O-nya cuma 1 ya. Berarti dia termasuk nomor 3 atau nomor 4. Yang nomor 3 itu O-nya di ujung, sementara nomor 4 enggak. Jadi ini itu termasuk sebagai gugus keton. Sedangkan yang nomor 2 itu O-nya ada 2, O sama OH. Berarti tinggal nomor 5 atau nomor 6. Karena dia berhubungan dengan H, berarti dia termasuk dalam golongan asam alkanoat. Saya nggak tulis panjang ya. Saya tulis asam aja. Kemudian untuk yang nomor 3, O-nya itu 1, tapi dia ikatannya tunggal. Berarti dia termasuk yang nomor 1 atau nomor 2. Dalam hal ini dia termasuk nomor 2. Karena dia bukan sama OH. Dia ada rantai karbon di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, yang nomor 4 baru nomor 1. Ini termasuk golongan alkohol. Yang nomor 5, O-nya ada 2. Ingat yang nomor 2, yang O-nya ada 2 itu asam atau termasuk ester. Dalam hal ini karena dia tuh yang gugus fungsi yang satunya itu bukan OH, ini berarti dia termasuk golongan ester. Demikian juga dengan nomor 6. O-nya ada 2, tapi dia ujung satunya itu bukan sama OH, tapi dia sama rantai karbon lagi. Untuk yang nomor 7, O-nya cuma 1. Tapi ikatan rangkap, berarti tinggal nomor 3 atau nomor 4 kan? Karena dia termasuk di nomor ujung, berarti dia termasuk aldehid yang nomor 3. Untuk yang nomor 8, O-nya cuma 1. Dan dia rantainya tunggal berhubungan sama karbon, berarti dia termasuk dalam golongan eter. Untuk yang nomor 9, O-nya cuma 1, tapi dia sama H, berarti dia termasuk dalam golongan alkohol. Untuk yang nomor 10, O-nya ada 2. Satunya sama OH, berarti dia termasuk dalam golongan asam alkanoat. Begitu caranya mengenali. Nah, sekarang kita bicara tentang masing-masing pergolongan. Senyawa yang pertama adalah senyawa alkanol untuk nama IUPAC, alkohol untuk nama trivial. Kita bicara tentang nama IUPAC dulu. Ini adalah cara untuk memberikan namanya. Tentukan rantai karbon terpanjang di mana gugus fungsi OH terikat langsung ke rantai tersebut. Jadi kalau misalkan ini, C-nya ini harus ikut sebagai rantai utama. Jadi ini adalah gambar untuk rantai utamanya. Yang ini, C-nya yang ini itu harus termasuk di dalam rantai utamanya. Jadi ini adalah rantai utamanya. Sekarang kita lihat yang lain. Ini, berarti C-nya yang di sini itu harus termasuk sebagai rantai utama. Nah, kita tinggal nyari rantai C yang terpanjang. Jadi lewat mana? Lewat kiri atau lewat kanan? Karena sudah ada gambaran untuk mencari C-nya ini dari kelas 11.
Ya berarti kita harusnya tahu ya, C yang paling panjangnya mana. Ini adalah C yang paling panjang. Kemudian aturan berikutnya, tentukan nomor rantai utama dengan OH mempunyai nomor yang terkecil. Kalau misalkan di sini kita ambil nomor satunya itu dari sebelah kiri, itu adalah nomor yang salah. Kenapa gitu? Karena OH-nya itu jadi nomor 3. Sedangkan kalau saya ambil nomornya itu dari sebelah kanan, OH-nya itu jadi berada di nomor 2. Jadi nomor yang di sebelah kiri itu nggak benar. Benernya dia ngambil dari yang sebelah kanan. Nah, untuk yang nomor 2 bagaimana? Berarti OH-nya itu harusnya ngambil, supaya dia tuh nomornya kecil, ngambilnya dari sebelah kiri. Untuk soal berikutnya dari mana? Dari kiri atau dari bawah? Dalam hal ini adalah dari bawah, karena kalau dari bawah OH-nya nomor 2, sedangkan kalau dari sebelah kiri OH-nya itu kan jadi nomor 4. Nah, kalau untuk yang nomor 4 ini sama aja. Kita ngambil dari kiri atau kita ngambil dari kanan tuh sama aja. Kemudian urutan cara penulisan namanya, kita harus tulisin nomor cabangnya dulu, nama cabangnya apa, nomor gugus OH-nya berapa, kemudian rantai utamanya dengan akhiran 0. Untuk cabangnya kalau misalkan lupa lihat di sini ya. C-nya 1 metil, C-nya 2 etil dan seterusnya, karena ada beberapa cabang yang bentuknya aneh mulai dari nomor 3. 3 itu ada 2 kemungkinan, sementara untuk yang 4 itu ada 4 kemungkinan. Oke, kita kasih nama cabang dulu, nggak ada. Berarti kita langsung sebutin nomor gugus OH. Berarti di sini adalah 2, C-nya ada 4, berarti namanya kan butana. Berarti kita tinggal tulis butano, karena dia termasuk gugus alkano. Kemudian untuk soal nomor 2, berarti kalau misalkan kita sebutin, itu kan ada cabang, ini metil, berarti kita bisa tulis 2,3 dimetil. Terus kemudian nomor OH-nya itu nomor 2, rantai utamanya ada 4, berarti namanya adalah butanol. Kemudian untuk contoh nomor 3, rantai cabang dulu, ini itu namanya adalah etil. Etil ini secara abjad itu huruf depannya adalah E, sementara ini adalah metil. Nah, kita harus tulis yang etil duluan, karena dia abjadnya kan duluan untuk etil. 3 etil, terus kemudian cabang yang berikutnya adalah 3,4, karena dia ada 2. Kita tulis dengan awalan D, dimetil. Kemudian rantai utamanya, OH-nya terletak di nomor 2, rantai utamanya itu ada 5, berarti namanya adalah pentanol. Kemudian untuk nomor 4, nggak ada cabang, berarti kita tinggal tuliskan rantai utamanya, OH-nya terletak di nomor 2, 3 itu propana, berarti kita tinggal tulis propanol. Seperti itu. Jadi nggak terlalu susah ya. Saya akan terangkan sekalian untuk tata nama trivial. Kalau kita mau tulis tata nama trivial, berarti kita pakai alkohol. Jadi kita cara menuliskannya gini, kan gugus fungsinya kan adalah ROH. Yang ini kita sebutkan dia sebagai alkil. Terus kemudian ini kita tuliskan dia sebagai alkohol. Jadi sebagai satu kesatuan cabang. Nah sekarang kalau kita lihat ini, kalau ini sebagai satu kesatuan cabang, itu namanya adalah propil. Kalau lupa lihat di sini ya. Saya nggak tuliskan H-nya, tapi kalau misalkan mau lengkapin sendiri, masing-masing C itu mengandung 4 ikatan kovalen. Jadi kalau misalkan di sini itu garisnya 1, kalau kita lihat untuk C yang nomor 3, berarti C yang nomor 3 itu seharusnya mengikat 3 hidrogen, 3 atom hidrogen. Nah sedangkan untuk C yang nomor 2, garisnya kan ada 2, berarti H-nya kurang 2. Jadi tinggal dilengkapi sendiri ya, karena melengkapi H-nya nggak terlalu susah, dan supaya nggak terlalu lama, saya langsung tuliskan dia dengan menggunakan C aja. Tata nama trivialnya adalah, ini namanya adalah propil, jadi kalau misalkan kita tulisin, namanya adalah propil alkohol. Nggak semua tata nama dia bisa dituliskan dalam tata nama trivial ya, karena nggak semuanya itu ada nama cabangnya. Kalau misalkan kita punya kayak gini, kalau cabangnya itu putus di sini, berarti ini namanya adalah isopropil. Jadi agak berbeda dengan yang atasnya ya. Karena memang
OH yang nomor yang atas itu terikat pada CH2, sementara OH yang ini terikat pada CH. Namanya adalah isopropil alkohol. Coba kita lihat yang berikutnya. Ini cabang seperti ini namanya adalah sekunder butil. Jadi kalau misalkan kita tulis namanya adalah sekunder butil alkohol. Contoh yang dia itu nggak ada nama cabangnya adalah kayak seperti ini, nomor 3. Jadi kalau dia putus di sini, kita nggak bisa menyebutkan ini itu sebagai satu kesatuan nama cabang. Nggak ada yang dia bentuknya seperti ini. Jadi ya memang dia nama trivialnya nggak ada. Kemudian untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer itu adalah alkohol yang dimana gugus OH-nya itu terikat di C, ini nomor 1, 2, 3. OH-nya ini terikat di C yang ngikat satu C yang lain. Ini adalah termasuk dalam kategori alkohol primer. Alkohol sekunder itu adalah alkohol yang terikat di C, ini terikat di C yang nomor 2, di mana C yang nomor 2 itu ngikat 2 C yang lain. Itu termasuk kategori yang sekunder. Alkohol yang tersier mungkin sudah bisa menebak, itu adalah terikat di C yang ngikat 3 C yang lain. Jadi ini terikat di C yang ini, di mana C ini ngikat C yang sebelah kiri, atas, dan C yang sebelah kanan. Ini adalah alkohol tersier. Itu pengkategorian untuk alkohol. Itu terkait dengan reaksi yang akan kita pelajari di nomor 3 nanti. Di sini kan ada yang pertama tentang tata nama, yang kedua tentang isomer, yang ketiga tentang reaksi, dan keempat tentang gunaan. Untuk video yang pertama ini, saya cuma membahas tentang tata nama ya. Kemudian kita bicara tentang tata nama untuk golongan eter. Ini adalah tata nama untuk IUPAC, ini adalah tata nama untuk trivial. Yang pertama adalah kita tentukan siapa yang sebagai R-nya dan siapa yang sebagai R aksennya. Caranya tahu adalah R-nya itu selalu lebih panjang. Jumlah C-nya itu lebih banyak daripada C yang dari gugus R aksen. Ini R-nya lebih panjang. Jadi di sini ini adalah sebagai R-nya. Karena yang satunya itu lebih dikit. Ini berarti kita pisahkan sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini, ya seperti kita putus di situ. Yang ini kan lebih banyak. Coba kita lihat yang ini. Ya ini sama aja. Kan dia putusnya di sini atau di sini. Ya kita mau ambil sebelah kiri boleh, kita ambil sebelah kanan boleh. Yang ini kita putus di sini maupun putus di sini. Jadi yang atas dia lebih panjang, lebih banyak. Pada saat kita bicara tentang siapa yang sebagai R dan siapa yang sebagai R aksen, yang sebagai R itu belum tentu semuanya sebagai rantai utama. Tapi yang jelas ini itu terikat langsung ke rantai utama. Jadi C yang ini harus termasuk sebagai rantai utama dan kita bisa tentukan rantai utamanya itu seperti itu. Ini juga C yang ini harus terikat langsung ke rantai utama, ya berarti kita ini sebagai rantai utama semuanya bisa, tapi nggak semuanya selalu bisa. Ini sebagai rantai utamanya semuanya bisa, karena ini kan terikat langsung ke rantai utama. Nah ini nggak bisa, yang nomor 4 ini. Kalau untuk yang nomor 4 ini, C-nya ini harus sebagai rantai utama, dan untuk rantai utama kita bisa pilihkan seperti ini, dan yang lain itu akan dianggap sebagai cabang. Kemudian cara ngasih namanya, nomor 2, tentukan rantai utamanya dengan gugus alkoksi terikat langsung ke rantai utama. Udah, tentukan nomor pada rantai utama dengan gugus alkoksi mempunyai nomor terkecil. Berarti di sini ini nomor 1, ini nomor 2. Yang ini kita pilih dari sebelah kiri atau kita pilih dari sebelah kanan sama aja. Untuk yang ini sama aja, kita ambil dari bawah boleh, kita ambil dari sebelah kiri boleh, sama aja. Nah sementara ini agak berbeda. Karena kalau misalkan kita lihat seperti ini, kita ambil dari kiri atau kita ambil dari kanan, untuk gugus alkoksinya nggak ngefek karena dia sama-sama di nomor 3. Tapi pada saat kita ngambil dari sebelah kanan, cabang terdekat itu baru berada di nomor 3, yaitu adalah etil. Sementara kalau kita ngambil dari sebelah kiri, cabang terdekat itu nomor 2. Jadi yang kita harus ambil itu adalah yang nomor dari sebelah kiri karena cabangnya lebih dekat.
Jadi bukan cuma alkoksi aja yang kita lihat, kita harus lihat yang lain. Kemudian kita ngasih nama, urutannya adalah hampir sama kayak seperti alkohol, alkanol, cabangnya duluan, terus kemudian alkoksi, nama alkoksinya apa, terus kemudian rantai utamanya alkana. Nama alkoksinya ya tinggal dari golongan alkana, belakangnya itu diganti oksi. Jadi, karena nomor 1 ini dia nggak ada nama cabang, berarti kita tinggal tuliskan gugus alkoksinya. Ini C-nya ada 1, berarti namanya metil. Yang benar adalah metoksi, kalau dia sebagai alkoksi. Jadi kita bisa tuliskan 1 metoksi. Rantai utama adalah C-nya ada 2, ini langsung disambung, namanya etana. 1 metoksi etana. Kemudian untuk nomor 2, yang ini juga sebagai metoksi, berarti kita tinggal tulisin 2 metoksi. Rantai utamanya itu C-nya ada 3, berarti namanya adalah propana. Kemudian contoh nomor 3, ini sebagai cabang namanya adalah isopropil. Jadi namanya adalah isopropoksi. Kita bisa tulis 2, isopropoksi. Rantai utamanya adalah 3, jadi kita bisa tuliskan dia sebagai propana. 2 isopropoksi propana. Nah, yang nomor 4 ini agak panjang karena ini etil itu abjadnya adalah E, ini adalah M, berarti kita harus tuliskan E-nya dulu. Namanya adalah 3 etil. Terus kemudian cabang berikutnya 2 metil. Terus alkoksinya terikat pada nomor 3. Namanya adalah etoksi. Kemudian kita tulis rantai utamanya. Pentana. Kemudian kita masuk ke tata nama trivial. Kalau kita mau nyari tata nama trivial, tadi kan bentuknya trivial kan ROR aksen. Ini kita kasih nama sebagai alkil. Ini juga kita kasih nama sebagai alkil, tinggal siapa yang duluan. Terus kemudian kita tinggal sebutin eter. Ini namanya adalah etil. Ini namanya adalah metil. Etil kan secara abjad duluan. Jadi kita tinggal tulis etil. Ini kalau nggak salah nggak ada stripnya. Etil, metil, eter. Kalau kita punya kayak seperti yang nomor 2, kita tinggal sebut cabang yang ini. Namanya adalah isopropil. Karena dia terikat di C yang nomor tengah. Ini adalah metil. Isopropil kita lihat dia abjadnya itu I ya. Kalau misalkan di sekolah dipelajari dengan abjad yang disusun P, ya berarti tinggal benerin urutannya. Isopropil itu abjadnya I, berarti dia duluan. Isopropil, metil, eter. Yang ini cabangnya isopropil, ini juga isopropil, berarti kita bisa tulis di isopropil karena isopropilnya ada 2, eter. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang aldehid. Tentukan rantai karbon terpanjang di mana gugus fungsi terikat langsung ke rantai itu. Jadi ini harus sebagai rantai utama. Nah, kita tinggal tuliskan itu sebagai rantai utamanya, ini juga sebagai rantai utamanya. Dan kalau kita nyari tahu C paling panjang, hasilnya adalah seperti itu. Saya kasih contoh cuma 2 aja karena aldehid ini nggak terlalu susah. Nomor 1 dimulai dari posisi di mana gugus fungsi berada. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini juga, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau misalkan ada guru tertentu yang dia itu ada hanya, ya nggak apa-apa ya. Karena kan dia kan ini harusnya kita tulisin hanya ada 1, di sini ada hanya 1, ini hanya ada 3, di sini ada hanya ada 3. Jadi kadang-kadang ini ditulis sebagai satu kesatuan. Jadi sama aja, sebenarnya dia merupakan pelengkap daripada jumlah C-nya. Tuliskan nama dengan urutan cabangnya dulu, terus kemudian baru rantai utama dengan akhiran nal. Berarti kalau misalkan kita tulis, di sini adalah 2. Cabangnya namanya adalah metil, jumlah C-nya ada 3, berarti namanya adalah propanal. Nah, kalau di sekolah dia nggak ada stripnya seperti ini, tinggal ikut ya.
Terus kemudian untuk yang nomor 2, ini adalah cabang, ini adalah cabang, berarti kita harus tulisin cabang dulu. Berarti namanya adalah 2 etil, 3 metil, ini ada stripnya, 3 metil, rantai utamanya C-nya ada 4, berarti namanya adalah butanal. Seperti itu. Jadi nggak terlalu susah ya. Kemudian untuk tata nama trivial ini ganti rantai utamanya aja. Metanal kita tinggal ganti formaldehida atau formaldehid, etanal kita tinggal ganti astaldehid dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang tadi, ini kan propanal rantai utamanya, kita tinggal ganti propionaldehid atau dehida. Jadi kita tinggal tulis 2 metil propionaldehid. Yang ini rantai utamanya adalah ini, nomor satunya dari sebelah kiri, tinggal tulis 2 etil, 3 metil, rantai utamanya butanal diganti dengan butiral dehid atau dehida. Kemudian untuk yang nomor 4, yaitu adalah gugus keton atau alkanon. Cara ngasih namanya, tentukan rantai karbon terpanjang di mana gugus fungsi terikat langsung ke rantai tersebut, kayak seperti alkohol. Jadi ini harus ikut sebagai rantai utama, rantai utamanya horizontal. Ini juga harus ikut sebagai rantai utama, ini rantai utamanya juga horizontal. Contoh yang berikutnya, ini harus sebagai rantai utama, karena ini harus ikut, berarti rantai utama terpanjangnya itu seperti itu. Kemudian tentukan nomor, sehingga gugus fungsi mempunyai nomor terkecil. Kalau misalkan saya ambil nomornya itu dari sebelah kiri, gugus fungsinya itu terletak di nomor 2. Tapi kalau misalkan saya ambil nomornya itu dari sebelah kanan, gugus fungsinya di nomor 3. Jadi yang ngambil dari sebelah kanan itu nggak benar. Kalau untuk yang ini kita ngambil dari sebelah kiri atau ngambil dari sebelah kanan sama aja. Sedangkan kalau untuk nomor 3, kita ngambil dari sebelah kiri, gugus fungsinya nomor 4. Tapi kalau kita ngambil dari sebelah bawah, gugus fungsinya adalah nomor 2. Jadi yang diambil dari sebelah bawah. Nggak terlalu susah. Kemudian tuliskan nama senyawanya. Cabang, terus kemudian nomor gugus fungsi, kemudian kita kasih rantai utamanya namanya non-alkanon. Jadi untuk yang nomor 1 ini, kita tinggal tuliskan cabang 3 metil, C-nya itu jumlahnya ada 4. Kita tuliskan dulu posisi di mana gugus fungsinya berada, yaitu nomor 2. Terus kemudian kita tulis rantai utamanya 4, berarti adalah butanon. Sementara untuk yang nomor 2, nggak ada cabang, berarti kita tinggal tuliskan nomor daripada gugus fungsi itu, terus kemudian tinggal dikasih nama propanon, non di belakangnya. Untuk yang nomor 3, cabangnya ada 2, yaitu metil di nomor 3 semuanya, berarti kita tinggal tulis 3,3 di metil, karena metilnya ada 2, terus kemudian lokasi gugus fungsinya itu di nomor 2, rantai utamanya ada 5, namanya adalah pentanon. Jadi harus cukup jelas ya tulisannya. Kemudian tata nama trivial, kalau misalkan kita tulis untuk gugus keton, rumusnya adalah RCOR aksen. Cara ngasih namanya sebenarnya hampir sama kayak ether, jadi ini kita sebutin dia sebagai alkil, ini kita sebutin dia sebagai alkil, terus kemudian kita tulis ketonnya. Cuma kita harus lihat ya, ketonnya di sini tuh dia ada C-nya. Kalau untuk ether kan dia kan nggak ada. Jadi ini disebutin, tapi ini sebenarnya nggak disebutin kalau untuk ini, kalau untuk keton. Jadi jumlah C-nya itu sebenarnya harus ditambah 1. Misalnya kita punya katakanlah etil, metil keton. Etil itu C-nya ada 2. Metil itu C-nya ada 1. Jadi jumlah C sebenarnya itu ada 4. Jadi kalau misalkan kita tulisin rumus umumnya kan CnH2NO. Berarti di sini C4H8O sebenarnya, bukan C3. Karena dia mengandung C di sini yang dia tuh nggak disebutin di etil maupun metil. Ini cabang. Ini sebagai cabang. Berarti ini sebagai cabang namanya isopropil. Ini metil. Berarti kita bisa tulis
Isopropil metil keton. Untuk yang ini metil, berarti namanya adalah dimetil keton. Untuk yang satunya nggak bisa. Karena kalau misalkan kita mau ngasih nama cabang, ini bisa. Cuma yang ini nggak bisa. Jadi dia nggak punya nama trivial. Ya memang nggak usah disebutin, tinggal kasih nama IUPAC kalau misalkan mau ngasih nama. Kemudian untuk tata nama asam alkanoat, gugus fungsinya kan cukup panjang. Kalau misalkan kita tulisin kan bentuknya kayak gini, O, terus kemudian di sini ada OH. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 3, yang aldehid. Jadi C-nya yang ini itu harus sebagai rantai utama. Jadi kita bisa bikin rantai utamanya seperti itu. Dan dia harus nomor 1, sama kayak seperti aldehid. Ini berarti dia harus nomor 1. Kita tinggal cari tahu yang paling panjang. Yang paling panjang itu seperti itu. Ini nomor 1, 2, dan 3. Terus kemudian kalau kita punya ini harus nomor 1. Tinggal cari yang paling panjang. Kalau kita bikin rantai utamanya seperti ini, cabangnya ada 3. Kalau kita bikin katakanlah rantai utamanya seperti ini, cabangnya berarti cuma 2. Dan itu berarti salah. Saya bikin baru ya, supaya nggak berantakan. Di sini ada O, ini ada OH. Jadi yang benar yang mana? Yang cabangnya terbanyak. Kita harus pilih rantai utama yang memberikan cabang yang terbanyak. Jadi dalam hal ini, kita ambil rantai utamanya yang horizontal. Di nomor 1, sama kayak seperti aldehid. Yang tadi saya udah kasih nomor. Nah, ada 2 jenis guru yang dia itu ngajarin untuk ngasih nama ini. Kalau untuk yang nomor 1 itu nggak ada perbedaan karena dia nggak ada cabang. Jadi kita tinggal tuliskan namanya, rantai utamanya tinggal pakai noat. 3 kan propana. Berarti kita bisa tulisin namanya adalah asam propanoat. Nah, kalau dia ada cabang, seperti yang tadi saya bilang, dia ada 2 kemungkinan. Asamnya ditulis gabung jadi 1 sama alkanoat, atau asamnya itu nama cabangnya diapit antara asam dan alkanoat. Jadi, cara nulisnya adalah 2,2, cabangnya itu namanya adalah dimetil, asamnya adalah propanoat, atau kadang ada guru yang nulisnya seperti ini, asamnya ditulis di depan, terus kemudian cabangnya kita tulis 2,2 dimetil, nah propanoatnya di belakang. Jadi tinggal ikut ya, mau nulis yang pakai nama yang seperti apa. Kemudian untuk contoh nomor 3, tadi kan saya udah coret-coret yang sebelah kiri, cara ngasih namanya. Saya ambil yang kategori pertama dulu, etil harus ditulis duluan karena dia abjadnya duluan. Terus kemudian dimetil, 2,3 dimetil. Terus kemudian rantai utamanya adalah asam, C-nya ada 4, berarti namanya adalah butanoat. Atau kita bisa tuliskan asamnya itu di depan, terus kemudian kita tulis 2 etil, 2,3 dimetil, terus kemudian butanoat. Cara ngasih nama trivial itu hampir sama dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 kan metanol diganti formaldehid dan seterusnya. Etanol diganti astaldehid. Nah sekarang pada saat kita bicara untuk yang asam alkanoat, dehidnya dibuang, L-nya ini diganti T. Ini diganti huruf T semua. Jadi kalau untuk asam metanoat kita bisa ganti dengan asam format. Asam etanoat kita bisa ganti dengan asam asetat. Asam propanoat kita bisa ganti dengan asam propionat. Asam butanoat dehidnya buang, L-nya diganti sama T. Berarti namanya adalah asam butirat. Asam pentanoat kita tinggal ganti asam valerat. Jadi nggak terlalu susah ngafalinnya. Contohnya yang ini. Ini rantai utama. Berarti kita tinggal tulis C-nya ada 3 kan. Berarti namanya adalah asam propionat. Kenapa namanya agak aneh ya? Ini berarti rantai utama. Kita tinggal tulis cabangnya. Yaitu di nomor 2. 2,2 dimetil
asam, C-nya ada 3, berarti namanya adalah propionat. Atau kita bisa tulis asam 2,2 dimetil propionat, tinggal diganti. Kemudian untuk tata nama yang terakhir, kalau misalkan kita tulisin bentuknya adalah seperti ini. Ini nanti dikasih nama sebagai alkil, sementara ini sebagai alkanoat. Cara ngasih nama hampir sama dengan asam alkanoat tadi, tapi di sini R aksennya itu harus terikat langsung ke rantai utama. Jadi ini ada O-nya, ini terikat langsung ke gugus C yang nomor 1. Jadi kalau kita ngelihat ini harus nomor 1. Tinggal nyari tahu yang paling panjang itu yang mana. Ini juga harus nomor 1 kan satunya kan ada O ikatan rangkap, satunya O ikatan tunggal. Ini sebagai gugus R aksennya. Jadi rantai utamanya itu. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Contoh yang lainnya, contoh nomor 3 berarti ini rantai utamanya cuma 1. Ini sebagai gugus R aksennya. Ini dia juga sebagai rantai utamanya, di nomor 1, nomor 2, ini berarti sebagai gugus R aksennya. Nah, cara ngasih namanya adalah kalau kita untuk yang kayak seperti asam alkanoatnya gabung jadi 1, kayak seperti nomor 5 tadi, untuk yang nomor 1 ini nggak ngefek kemana-mana. Ini tinggal sebutin namanya adalah metil tanpa nomor cabang ya, karena memang dia bukan cabang dalam hal ini sebagai gugus alkil alkanoat, alkil daripada alkanoatnya. C-nya ada 2, namanya adalah etanoat, metil etanoat. Yang ini berarti cabangnya ada 1, 2, 3 cabang, berarti kita bisa tuliskan untuk kategori cara ngasih nama yang pertama, yaitu adalah 2. Etil yang terikat pada nomor 2, terus kemudian dimetilnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau kita ngikutin asam alkanoat tadi, ini berarti sebagai alkilnya, namanya adalah etil tanpa nomor cabang. Terus kemudian rantai utamanya 4, berarti namanya adalah butanoat. Atau tipe yang kedua adalah cabangnya itu, ini dimasukkan di tengah-tengah sini, antara etil dan butanoat. Jadi cara nulisnya adalah etil, terus kemudian kita tulis cabang 2 etil 2,3 dimetil. Terus kemudian baru kita tulis butanoatnya. Seperti itu. Kemudian contoh nomor 3, karena dia nggak ada cabang ya berarti kita tinggal sebut yang sebelah kanan ini namanya adalah isopropil. Yang C-nya cuma 1 ini namanya adalah metanoat. Jadi agak berbeda dengan ether ya. Kalau ether kan yang R aksennya selalu lebih dikit. Nah, di sini kadang-kadang dia bisa lebih panjang. Yang nomor 4, ini namanya adalah tersier butil atau neobutil. Jadi mesti ingat nama cabang-cabang yang aneh. Rantai utamanya C-nya ada 2, berarti namanya adalah etanoat. Itu tata nama IUPAC. Sedangkan tata nama trivial itu hampir sama dengan yang asam alkanoat. Jadi metanoatnya itu diganti dengan format. Etanoat kita ganti dengan asetat dan seterusnya. Jadi kalau kita punya kayak gini, tadi kan namanya adalah metil etanoat kan. Nah, sekarang tinggal diganti metil asetat. Nggak terlalu susah kan? Ini R aksennya. Terus kemudian di sini R-nya, tadi kan namanya kan isopropil metanoat. Nah, sekarang namanya adalah isopropil format. Jadi tinggal diganti belakangnya aja. Itu semua adalah penjelasan tentang tata nama daripada senyawa turunan alkana. Untuk bagian isomer dan reaksi saya pisahkan di video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.